Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Secara ringkas, tidak ada lain di dalam saya menjadikan jin dan manusia itu kecuali hanya semata-mata untuk mengabdi, menghambakan diri kepada saya. Setengah daripada tafsir mengatakan agar ma'rifah, mengerti, menyadari tentang siapa hakikat atau jati dirinya dan siapa yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Kalau sudah beribadah, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala berfirman, "Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Di dalam kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dengan ikhlas. Berkenaan dengan ikhlas, dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah." Ya. Sesungguhnya, terangkumnya, ya, bisa dirangkum di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal itu dengan niatnya. Wa fi riwayatin, ya, di dalam riwayat yang lain dikatakan bin niyat, ya,
dengan kata jamak, suatu amal itu juga akan mengikut terangkum di sisi Allah dengan berapa niat yang dikehendakinya. Ya. Lantas kata beliau, wa innama likumrin ni'in manawa, ya, yang akan dimiliki oleh seseorang itu mengikut apa yang telah menjadi niatnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau memang baik niatnya, ya jadi baik. Kalau memang tidak baik, ya tidak jadi baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kemana tujuan arah kita? Kalau memang ke Allah dan ke Rasulullah akan mendapatkannya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu ila dunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha wa fi riwayatin yatazawwajuha. Kalau memang hijrahnya yang menjadikan suatu sasaran akhirnya adalah dunia atau seorang wanita, bagaimana? Fahijratuhu ila ma hajara ilaih, kata Rasulullah, juga akan kembali kepada apa yang telah menjadi tujuannya. Tentang keberadaan niat, dalam suatu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, Inna Allah Ta'ala katabal hasanat was-sayyi'at. Allah Ta'ala itu telah menentukan, telah memastikan setiap kebaikan dan keburukan. Ya. Summa bayyana dzalik. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendudukkan, ya, memposisikan tentang kebaikan dan keburukan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Ya, siapapun, kata Rasulullah, kalau ada di dalam hatinya suatu keinginan, suatu kemauan, ya, untuk berbuat baik, walaupun tidak sempat berbuat dan membuktikan kebaikan itu sendiri, akan ditulis dan dipastikan oleh Allah akan diberi satu kebaikan yang sempurna. Ya. Nih. Sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa man hamma biha wa fa'alaha katabaha Allah Ta'ala 'indahu bi'ashri hasanatin ila 700 di'fin ila ad'afin katsirah. Ya, kata Rasulullah, kalau di dalam suatu keinginan, kemauan berbuat baik,
sampai dibuktikan untuk melakukannya, maka akan ditulis, dicatat oleh Allah menjadi 10 kebaikan sampai ke 700 kali ya, tikalan, dan sampai berapa tikal, karena dari besarnya rahmat Allah ya, ini dalam kebaikan. Dalam hal ini saya perlu memasukkan suatu masukan ya. Kita telah banyak ya mengetahui dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dianjurkan agar menjadi orang yang bisa berzikir yang banyak kepada Allah ya. Ukuran batasan kita dianggap oleh Allah sebagai orang yang berzikir banyak sekali di sisi Allah. Para ulama sufiyah, para ulama thariqah memberi suatu ketentuan ya, mengikut ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikitnya banyak atau rendah-rendahnya kita dianggap orang yang banyak berzikir kepada Allah itu sebanyak 700 kali. Paling sedikit ya. Sudah. Kalau di dalam zikir thariqah berapa? 1000 kali ya. Zikir Allah, zikir la ilaha illallah 165 kali 5. Ada berapa? 885. Coba ya. Salah satu daripada rahasia hitungan ini ya, kalau yang zikir Allah sudah jelas 1000 kali ya, melampaui batas banyak, dan itu awal daripada hitungan banyak ya. Kalau yang 165 kali ya, karena seperti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kebanyakan umur umat daripada Rasulullah itu 63 seperti umur Rasulullah ala as-sahil aqwal ya. Kalau lebih daripada 63 itu apa? Termasuk rahmat daripada Allah ya. Karena itu para ulama thariqah menetapkan zikir 165 kali, yang 65 untuk menzikiri umurnya ya, yang 100 untuk menzikiri ya keberadaan perjalanan hidupnya. Ada apa di situ ya, karena di dalam hal ini itu hak itu ada dua, ada haknya waktu, ada hak di dalam waktu ya. Kalau hak di dalam waktu ya, seperti ibadah zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu masih bisa kita ganti
kalau kita tertinggal, tapi haknya waktu kita tidak bisa menggantinya. Semua mempunyai hak dan kedudukan sendiri-sendiri di dalam waktu itu. Kita harus berbuat apa? Kalau tadi tidak membaca Al-Quran, nanti sajalah. Membaca Al-Qurannya bisa diganti nanti, tapi tertinggalnya waktu tidak bisa diganti. Oke, you understand? Ya.